Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi teori kognitif Bloom pada soal ujian. Jadi ini adalah tokoh pendidikan namanya Benjamin S. Bloom. Dia lahir tahun 1913, kemudian wafat tahun 1999 ya. Oke. Kita lihat dulu. Jadi butir-butir soal yang akan ditulis itu harus mengukur ke 6 jenjang atau aspek intelektual yang menurut Bloom adalah yang pertama remember atau mengingat, kemudian kedua adalah understand atau memahami, kemudian C3 aplikasi, analisis, kemudian evaluasi, dan yang paling tinggi C6 yang paling atas itu adalah create atau mencipta. Jadi C6 terbaru di sini adalah mencipta. Beda dengan versi Bloom versi lama ya. Oke, ada taksonomi Bloom versi lama dan juga ada taksonomi Bloom versi revisi, versi terbaru. Bedanya apa? Kita lihat di sini. C5 di taksonomi Bloom yang lama itu adalah sintetis. C6 di taksonomi Bloom yang lama, C6-nya adalah evaluasi. Nah, ini terbalik. Di taksonomi Bloom yang baru, C6-nya justru adalah mencipta. Kemudian C6 di taksonomi Bloom lama turun tingkat ke C5, mengevaluasi gitu ya. Jadi yang kita pakai adalah taksonomi Bloom yang baru atau versi revisi. Ya, cirinya adalah C5-nya itu mengevaluasi dan C6-nya adalah mencipta. Yang pertama, jenjang C1 atau jenjang ingatan adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali tentang nama, kemudian istilah, tanggal, waktu, gejala-gejala, atau bahkan menyebutkan rumus ya, menyebutkan saja rumus ya, tanpa mengaplikasikan, tanpa tuntutan memahaminya atau menggunakannya. Itu C1. Di dalam C1 ini kalau Anda bikin soal yang kastanya C1 itu biasa menggunakan kata kerja operasional dalam soal. Yang pertama menyebutkan, menunjukkan, kemudian mengenal kembali dan mengidentifikasi, seperti itu. Ini adalah contoh soal esai ya, bentuk soal esai yang kasta atau jenjangnya C1 atau ingatan saja. Yang pertama, siapa penemu motor diesel? Itu kan cuma ingatan aja, nggak ada analisis, nggak mikir macam-macam. Kamu ingat ya, kamu tulis itu. Misalkan Rudolf F. Diesel gitu ya. Itu karena Anda bisa menjawab ini karena Anda ingat. Kemudian contoh lagi, tahun berapakah ditemukannya motor bensin? Ya. Ini kan cuma menyebutkan tahun aja. Yang terakhir, sebutkan rumus untuk menghitung daya sebuah motor bensin 4 tak. Cuman menyebutkan rumus saja tanpa melakukan perhitungan itu masih taraf C1 atau ingatan. Nah, ini adalah contoh soal objektif, yaitu pilihan ganda 5 alternatif jawabannya. Contoh soalnya seperti ini. Penemu mesin uap adalah James Watt atau Rudolf Diesel atau Thomas Edison atau lain sebagainya. Nah, ini Anda bisa menjawab ini karena Anda ingat gitu. Itu ya, C1. Di atas C1 itu ada C2, jenjang pemahaman. Apa itu pemahaman? Adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengetahui suatu hal serta dapat melihatnya dari berbagai segi. Misal menguraikan suatu rumus ke dalam kalimat atau urean verbal. Jadi menjelaskan sesuatu gitu. Iki karepe piye gitu bahasa Jawanya. Nah, kata kerja operasional yang biasa digunakan dalam C2, dalam soal C2 ini adalah menjelaskan, menentukan, menyajikan, dan menginterpretasi. Contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Jelaskan dengan kalimat apakah arti setiap notasi pada rumus berikut beserta satuan masing-masing untuk sebuah rangkaian kelistrikan sederhana. Jadi ada rumus nih. Ini rumus. Rumus itu berbunyi V sama dengan I kali R. Ini maksudnya apa sih? Huruf V itu apa? Kemudian I itu apa? kemudian R itu apa, dan satuan dari 3 huruf ini apa.
satuannya apa? Nah, mahasiswa atau siswa bisa menjawab soal ini itu harus terlebih dahulu dia paham dulu maksud dari huruf V itu apa, bukan asal huruf ya. V itu adalah voltase, kemudian I itu adalah intensity atau nama lainnya adalah kuat arus, kemudian R adalah resistan atau hambatan dalam arus kabel, gitu ya. Baru kalau dia bisa paham itu apa, dia bisa menyebutkan satuannya apa. Jadi dia cuma nyebutin aja, menjelaskan V itu tegangan, I itu arus listrik, R itu hambatan arus listrik dalam sebuah rangkaian, itu dia udah mampu menjawab soal dengan kasta pemahaman atau C2. Itu soal isai. Kalau soal objektif pemahaman C2 apa? Nah, misalkan gini, fungsi dari distributor pada suatu motor bensin adalah untuk apa? Jadi ini ada komponen namanya distributor, fungsinya apa? Anda kalau bisa menyebutkan fungsinya berarti Anda paham ya, paham komponen itu untuk apa. Coba kita jawab ini fungsinya buat apa. Kalau di motor bensin katakanlah motor Kijang gitu ya, seri K, itu ada distributor itu karena sistem pengepiannya satu tapi silindernya ada 4, jadinya dia harus dibagi-bagi. Fungsinya adalah membagi arus listrik dari koil ke busi gitu ya. Kemudian C3 menurut taksonomi Bloom, C3 itu artinya adalah penerapan atau aplikasi. Jadi sebelum Anda menginjakkan C3, sebelum siswa itu bisa menerapkan suatu rumus, terlebih dahulu dia paham rumus tersebut ya. Di C2 tadi kan kita sebutkan V sama dengan I kali R. V itu apa, I itu apa, R itu apa. Kalau dia paham, lanjut dia mampu menggunakan rumus tersebut. Dia mampu mengaplikasikan rumus tersebut. Jadi C3 itu apa? Kemampuan seseorang setingkat lebih tinggi dibandingkan pemahaman yang menuntut orang untuk dapat memilih, menggunakan atau menerapkan dengan tepat suatu teori, hukum, metode jika berhadapan dengan situasi baru gitu ya. Dalam soal ini kata kerja operasional yang digunakan adalah yang pertama menggunakan, memilih, menerapkan, menghubungkan, mengklasifikasikan, dan mengembangkan. Contoh soal isainya untuk C3 atau penerapan ini seperti ini. Hitunglah, ada soal berbunyi seperti ini. Hitunglah volume mesin sepeda motor yang mempunyai piston dengan diameter 52,4 mm dan panjang langkah piston tersebut adalah 57,9 mm. Anda bisa menghitung ini artinya kita mau mencari cc sebuah sepeda motor. Anda bisa tebak nggak ini sepeda motor tipe apa? Ya, ada yang tahu? Ini sepeda motor yang biasa saya gunakan sehari-hari, Supra X125 ya. Jadi cc-nya itu kurang lebih 124,9 cc kalau nggak salah ya. Jadi mendekati 125 cc. Jadi kita lihat di sini bor itu apa? Bor itu diameter ya. Ini diameter. Lebar pistonnya itu berapa? Kemudian langkah atau stroke itu jarak antara titik mati atas top dead center ya, TDC, dan bottom dead center atau titik mati bawah itu berapa? Itu adalah langkah. Oke. Jadi itu ketemu rumus volume silinder ya. Jadi siswa Anda kalau sudah Anda ajari rumus volume silinder itu ini loh ya, dan dia mampu mempergunakan rumus tersebut untuk mencari cc sebuah kendaraan lewat rumus itu artinya dia sudah bisa melakukan penerapan rumus itu gitu ya. Contoh lagi, berapakah besarnya kuat arus yang mengalir pada sebuah hambatan bernilai 2 ohm dari sebuah baterai yang mempunyai tegangan 12 volt. Jadi kuat arusnya berapa? Seperti tadi rumusnya adalah V sama dengan I kali R gitu ya. V sama dengan I kali R itu 3 huruf mampu kita ingat.
ya, mampu kita ingat, mampu kita jelaskan V apa, I kali R apa. Nah, kalau menggunakan dalam sebuah soal, itu soal Anda sudah naik tingkat ke C3. Kenapa? Karena dia sudah aplikasi gitu ya. Ini C3. Kalau C3 penerapan pada soal objektif gimana? Nah, misalkan nih contoh, sebuah segitiga sama kaki, panjang kakinya 50, panjang alasnya 80, maka luas segitiga tersebut adalah, ya, sama kaki ya. Baca ini sama kaki, panjang alasnya 80, panjang kakinya 50. Anda disuruh nyari luas segitiga ini berapa, kan ada rumusnya. Anda bisa menerapkan ini, maka itu juga soal penerapan. Lanjut, C4, di atas C3 ada C4. C4 itu apa? C4 masuk klasifikasinya analisis. Apa itu analisis? Adalah kemampuan seseorang setingkat lebih tinggi dibanding penerapan, atasnya penerapan lagi, yaitu kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut suatu bagian atau komponen yang lebih kecil atau faktor-faktor penyebabnya, ya, dan mampu memahami hubungan antar faktor-faktor tersebut. Itu analisis ya. Dalam analisis ini, kata kerja operasional yang biasa digunakan adalah membedakan, menemukan, kemudian menganalisis tentu saja, lalu membandingkan. Nah, ternyata membandingkan itu juga sudah termasuk dalam analisis. Kemudian selanjutnya adalah mengklasifikasikan. Oke, contoh soalnya seperti berikut ini. Contoh soal isai analisis atau C4. Dari catatan bagian servis bengkel motor diperoleh data pelanggan servis pada bulan Oktober 2018 sebagai berikut. Anda lihat tabel ini ya. Ada tabel, baik sisi kiri ini adalah merek sepeda motor. Kemudian sisi kanan adalah jumlah pelanggan. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari tabel tersebut? Ya, Anda nyimpulkan sendiri. Misal jawaban Anda nanti, oh ternyata populasi motor Honda itu lebih banyak di sekitar bengkel tersebut. Itu benar. Kemudian Anda bisa jawab, misalnya Anda bisa menyimpulkan populasi motor dengan jumlah paling sedikit berasal dari motor-motor dengan merek Cina. Misalkan Loncin atau apa itu yang merek-merek, atau Bangau, merek-merek Cina itu. Ini soal isai analisis gitu ya. Gimana kalau soal objektif dengan tipe analisis atau C4? Seperti ini, dari catatan bagian servis bengkel sepeda motor diperoleh data sebagai berikut. Hampir sama seperti yang tadi, cuman nanti ada pilihan gandanya, 5 pilihan seperti itu ya. Kesimpulan yang didapat diambil dari tabel tersebut adalah, silakan Anda jawab sendiri. Apakah sepeda motor merek Honda paling banyak yang rusak? Kemudian pilihan B, populasi merek Honda memang paling banyak. Kemudian C, mekanik bengkel motor paling senang menangani Honda. Yang D, bengkel motor tersebut memang spesialisasinya di motor Honda. Yang terakhir adalah motor Cina paling sedikit yang mengalami kerusakan. Oke, kemudian lanjut dari C4 ada C5. C5 itu apa? C5 adalah evaluasi, adalah kemampuan berpikir seseorang untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai-nilai atau ide-ide atau metode tertentu berdasarkan suatu patokan atau kriteria. Kata kerja operasional yang sering digunakan adalah yang pertama menafsirkan, menilai, melakukan penilaian, menentukan, mempertimbangkan, kemudian memutuskan, dan argumen ya, mengutarakan argumen atau mengargumentasikan, dan yang terakhir menaksir. Nah, seperti itu kata kerja yang biasa digunakan gitu ya. Contoh soalnya seperti apa? Kalau C5 ini evaluasi, kita lihat di sini. Karena ini soal isai gitu ya. Anda memiliki mobil dengan kebutuhan bahan bakar minimum RON 92 ya. RON itu apa? RON itu adalah octane number, rasio octane number dalam suatu bahan bakar. Pertanyaannya adalah, apa pengaruhnya menggunakan bahan bakar dengan kadar RON di bawah standar pabrik? Katakanlah ini ada mobil Agya atau Ayla lah. Di belakang hatchbacknya, di belakang pintu belakang itu kan tertulis mobil ini menggunakan RON dengan minimum kadar RON 92.
andai kata Anda punya mobil tersebut, kemudian Anda isi premium, yang seperti kita ketahui bersama premium ya, premium itu punya kadar RON 88 paling sedikit ya. Kalau Pertalite kalau nggak salah 89 kalau nggak salah, nanti dicek. Nah, RON 92 itu punya siapa? RON 92 itu punya Pertamax. Nah, silakan Anda evaluasi jika kendaraan tersebut dipaksa minum premium, apa yang akan terjadi? Benar atau salah? Nah, makin bagus atau makin nggak bagus? Silakan menjawab sendiri. Kedua adalah jelaskan efek jangka panjang pada kendaraan motor bensin ya, yang filternya ini biasa terjadi di kendaraan sepeda motor yang filter udaranya tidak pernah dibersihkan. Jadi asal pakai aja, lama-lama kotor kan? Apa yang terjadi? Efeknya apa? Nah, contoh lain yang terakhir ini, 3 contoh ya. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya modifikasi motor ya? Jadi ada ini orang yang memodifikasi motornya. Modifikasi itu merubah spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pabrik. Modifikasinya apa? Melepas filter udara intake manifoldnya. Jadi Anda punya sepeda motor itu kalau masih karburator ya, di sebelah sebelum masuk karburator itu kan ada plastik warna hitam, kotak. Itu kalau Anda buka itu isinya filter. Itu kalau dicopot satu wadahnya, katakanlah kotak filternya Anda copot gitu. Itu pendapat Anda seperti apa? Makin bagus atau makin nggak bagus itu motor seperti itu gitu ya. Itu soal-soal evaluasi. Jadi menilai, kemudian argumentasi, menafsirkan seperti itu. Itu soal evaluasi C5. Contoh soal objektif evaluasi C5, katakanlah pilihan ganda itu. Contohnya seperti berikut ini. Sebuah kasus kerusakan pada sepeda motor. Ketika lampu sen arah kanan dihidupkan, arah kanan ya. Sen itu apa sih? Sen itu adalah lampu isyarat untuk memberitahu pengendara lain, bisa di depan, bisa di belakang kita, dengan maksud bahwa kita ini mau belok kanan atau kiri, supaya pengemudi lain bisa bersiap-siap dengan manuver kita itu ya, mau belok. Nah, jadi kalau dihidupkan ke arah kanan, sen arah kanan ya, dihidupkan, maka semua lampu berkedip dengan normal, nggak ada masalah. Namun ketika sen kiri dihidupkan, lampu indikator menyala namun tidak berkedip. Lampu indikator itu menyala. Di dashboard itu kan ada lampu yang mengabarkan kepada Anda bahwa Anda sedang menghidupkan lampu sen. Jadi kalau pas di kiri ini lampunya itu nggak berkedip, menyala tapi nggak berkedip gitu, di dashboard itu, di speedometer lah gitu ya. Pertanyaan adalah, coba Anda jelaskan, kira-kira apa penyebab hal itu bisa terjadi? Analisis menilainya agak berat loh ini. Apa penyebabnya? Apakah komponen flashernya rusak? Tapi kok rusak cuman di lampu kanan aja, lampu kiri masih nyala bagus itu? Atau fuse induk putus? Atau tegangan baterainya sudah lemah? Atau satu lampu sen mati? Atau kutub lampu terbalik pemasangannya? Salah satu lampu itu balik masangnya. Coba Anda cari tahu penyebabnya ya. Ini saya kasih tahu kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah D. Salah satu lampu sen pada jalur kiri ya, sen kiri itu salah satu ada yang mati. Nanti Anda cari sendiri ya, kenapa kok bisa satu lampu menyebabkan nggak berkedip gitu ya, kalau di sepeda motor. Itu C5. Lanjut, yang terakhir adalah jenjang mencipta atau C6. Jenjang paling atas ini, kasta paling atas dalam taksonomi Bloom. Apa itu mencipta? Adalah kemampuan berpikir kebalikan dari analisis, yaitu proses memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma suatu struktur atau bentuk baru. Kata kerja operasional yang sering digunakan dalam C6 ini adalah menghubungkan, kemudian menghasilkan, mensintesis, menggabungkan, dan mengorganisasikan, dan segala macamnya. Oke. Kata kunci yang bisa kita garis bawahi di sini adalah menjelma atau membuat suatu struktur atau bentuk baru yang orisinil. Kata kuncinya orisinil. Jadi memodifikasi suatu sistem itu masuk dalam bagian mencipta. Karena asalnya nggak begitu, asalnya A, Anda ubah modifikasi karena suatu alasan menjadi B. Itu Anda melakukan yang namanya
kreasi atau mencipta. C6 itu paling tinggi gitu ya. Jadi nggak hanya menilai baik buruknya aja, tapi Anda kasih solusi, menciptakan solusi, dimana solusi itu belum pernah dibuat sebelumnya. Nah, karena hal ini sangat berkaitan dengan tingkat kreativitas, karena nanti akan menemukan bentuk baru, hal baru yang belum pernah dijelaskan sebelumnya di buku katakanlah. Nah, maka tipe soal C6 ini menurut saya pribadi, nggak tahu kalau Anda nanti buka buku, oh nemu ternyata soal objektif itu tarafnya bisa C6. Saya berpendapat bahwa C6 itu nggak bisa kita menilainya dengan soal bentuk objektif, apalagi pilihan ganda. Menurut saya itu nggak bisa. Kenapa? Pilihan ganda itu ada 5 pilihan, A, B, C, D, E. Sedangkan Anda dituntut kreatif menciptakan hal baru. Gimana Anda bisa ya memilih 5 jawaban yang sudah ditentukan oleh soal tersebut, oleh si pembuat soal? Kan nggak bisa, nggak logis itu. Kalau ada soal tarafnya C6, tapi bentuk soalnya objektif. Rata-rata soal C6 itu biasanya bentuk soalnya adalah isai, minimal isai lah. Saya hanya mampu membuat soal C6 mencipta itu isai. Kalau objektif itu terlalu memaksakan ganda. Karena cuma ada 5 pilihan. Gimana Anda menuntut, bagaimana Anda menghargai siswa Anda yang punya pikiran out of the box? Ide yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya itu hanya bisa dipancing lewat soal tes isai. Contoh soalnya seperti ini. Contoh soal isai mencipta C6. Di sebelah sini, di bagian kiri ini ya. Ini adalah rangkaian kelistrikan lampu sein atau lampu tanda belok. Ada baterai di sini, ada fuse, ada kunci kontak, ada flasher. Tugasnya membuat sinyal kedipan, itu flasher. Nah, setelah dari flasher, nanti dia menuju ke saklar. Anda mau mengaktifkan sein lampu kanan atau sein lampu kiri, gitu ya. Ini bentuk rangkaian normal lampu sein atau lampu tanda belok. Pertanyaannya atau tugasnya, soalnya adalah modifikasilah rangkaian kelistrikan sistem lampu tanda belok sein berikut ini agar saat lampu sein dihidupkan, klakson, Anda tahu klakson ya? Lambangnya klakson kalau di rangkaian seperti ini. Agar klakson ikut menyala seirama dengan kedipan lampu sein tersebut. Tugas Anda memodifikasi rangkaian ini, gitu ya. Nah, nanti bentuk soalnya jangan seperti ini. Jangan, ini katakanlah tipe sein motor Supra. Nanti Mio beda lagi. Hanya gara-gara Mio lampu indikator sein menyalanya itu cuma satu kan. Di Supra kan ada 2. Katakanlah seperti itu. Maka dari itu soalnya jangan Anda buat rangkaian sudah terdesain sedemikian rupa dengan perkabelan seperti ini. Biarkan siswa Anda itu berkreasi nanti kelak ya. Jangan seperti ini, tapi seperti ini aja. Jadi kasih batasan pada siswa Anda di mana dia tetap bisa berkreasi dengan bentuk rangkaian yang berbeda. Sebelumnya kan seperti ini. Nanti beda orang itu beda lagi. Yang penting rangkaian itu bisa menyala dengan baik. Dengan tambahan satu lagi, apa itu? Klakson. Klakson harus ada. Entah itu nanti klaksonnya dia tambah 2, entah itu dia kasih transistor sebagai penguat, dia kasih relay sebagai penguat sinyal, nggak masalah. Satu orang kan bisa beda-beda jawabannya. Nah, nanti bentuk soalnya seperti ini aja ya. Jadi Anda sediakan 4 buah lampu, 2 lampu kiri dan 2 lagi lampu kanan. Jadi ada 4 buah lampu ini wajib ada. Terserah dia nanti mau nambah lampu apalagi, boleh gitu ya. Namanya berkreasi, C6 gitu ya. Ini adalah salah satu contoh soal yang mampu membuat siswa itu kreatif. Nah, prakteknya apa? Kenapa kok harus klakson ikut menyala, minimal ada sirenenya lah ya. Supaya orang itu lebih memperhatikan Anda, oh Anda mau belok kanan, oh Anda mau belok kiri gitu ya. Pak, apakah ini sangat dibutuhkan? Menurut saya masih cukup masuk akal. Buktinya apa? Orang sudah menghidupkan lampu sein, katakanlah mau belok. Tapi beberapa orang itu ada loh yang masih, istilah bahasa Jawanya itu melambaikan tangan, ngawe-ngawe itu loh, ke arah tujuan mau belok. Itu kan artinya agar lebih menekankan pengendara di belakang kita, saya mau belok kanan loh, saya mau belok kiri loh. Itu kan lebih diperhatikan. Nah, kalau tangan itu diganti dengan bunyi klakson itu kan juga sama aja, lebih diperhatikan juga gitu ya. Latar belakang soal yang diciptakan itu seperti itu. Nah, ini contoh soal isai lagi.
ya, mencipta masih C6. Jelaskan ide Anda dalam upaya memodifikasi motor Anda agar menghasilkan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Ini bentuk kalimat boleh disertai gambar boleh. Ada banyak sekali teknologi ya yang sudah pabrikan itu aplikasikan ke dalam kendaraan. Katakanlah Anda tahu motor Mio yang masih karburator itu ya. Dia terkenal dengan istilah motor kalau dilorot gasnya, bahasa Indonesianya apa ya? Kalau diturunkan gasnya secara mendadak, padahal kecepatan kendaraan saat itu masih RPM tinggi, biasanya dia itu terjadi ledakan di knalpot, meletup ledakan di knalpot, blar. Anda tahu nggak itu asalnya dari mana? Itu dari teknologi ICE atau Air Induction System. Jadi di gas buang knalpot itu disembur dengan udara segar. Loh, apa tujuannya? Knalpot kan gas buang sisa. Nah, itu untuk membakar HC. Anda tahu HC, hidrokarbon yang masih tersisa di ruang bakar itu supaya terbakar menjadi CO2 dan H2O, benar-benar sempurna. Bakaran itu dengan menambahkan yang namanya O2. O2 itu ada di udara bebas gini, jadi dia ditambahi yang namanya udara segar. Akibatnya ya itu tadi, ketika Anda lorot gasnya, mesin justru malah menghisap bahan bakar lebih banyak. Nah, terbakarnya malah di knalpot itu karena disembur dengan yang namanya udara tambahan itu. Nah, di Mio ada, tapi di Honda Grand ya. Anda tahu Honda Grand atau di Star lah, motor Honda Grand tahu ya, atau di Supra 100cc itu teknologi itu nggak ada. Nah, jawaban Anda katakanlah menambahkan teknologi ICE pada Supra 100cc itu udah termasuk dalam bagian membuat gas buang lebih ramah lingkungan. Karena hidrokarbon nanti nggak dibuang di udara bebas, tapi kecenderungannya lebih banyak menghasilkan CO2 dan H2O gitu. Jadi HC ini gas berbahaya. Dan itu salah satu contoh teknologi ya. Masih banyak teknologi lain yang bisa Anda terapkan untuk kaitannya dalam membuat gas buang kendaraan lebih ramah lingkungan. Banyak. Misalkan ini salah satu contohnya, menambahkan arang tahu ya, yang biasa buat bakar sate itu, dipukulin jadikan lembut, butiran-butiran kecil itu jadi pelet itu. Ada itu beberapa penelitian orang-orang mesin itu dimasukkan dalam knalpot, kemudian diteliti kalau knalpot itu dikasih arang, knalpot kan gede dalamnya, dikasih arang, nanti gas buang beracun yang berkurang itu apa, nanti itu terlihat. Dan masih banyak lagi itu hal-hal kreatif itu seperti itu. Loh Pak, ICE itu kan sudah dipakai di Yamaha Mio. Iya, tapi belum ada di Supra 100cc. Kalau Supra 125cc sudah ada. Kreatifan Anda itu nggak hanya dihitung dari sudah ditemukannya apa belum, tapi nggak hanya originalitas, tapi kreativitas itu loh. Itu juga masuk dalam penilaian C6. Meskipun itu sudah ada, tapi di teknologi di kendaraan lain, Anda masih bisa disebut kreatif ketika itu Anda terapkan itu di kendaraan yang belum menggunakan teknologi itu. Anda yang kreatif gitu. Itu adalah C6. Oke, seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dibahas di grup WA atau di komentar di bawah sini gitu ya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.